Dunia olahraga berkuda patut berbangga karena para atletnya kian berprestasi. Bahkan terbaru, ada yang mengikuti ajang internasional. Dan kali ini, FIFA sudah berada di Jakarta Perkumpulan Equestrian Center Sentul untuk berbincang bersama atlet berkuda kakak beradik, Natasha Herjawan dan juga Karen Herjawan. Senang banget nih ya, aku bertemu dengan atlet berkuda masih muda tapi sudah menyumbangkan emas nih. Kemarin mereka ikut ke Jurnas Pordasi Equestrian 2023 ya, dan pertama kali ikut langsung dapat emas. Coba nih ya, kalian ikut di kelas apa tuh kemarin? Aku di disiplin dressage. Dan aku di disiplin show jumping. Masing-masing dapat 1 emas atau ada yang 2? Aku 1 emas, 1 silver. 1 emas, 1 silver. Aku kebetulan dua-duanya buat tim sama individual dapat emas. Wow, keren. Double gold medalist. Double. Perdana langsung dapat 2 emas. Kalau aku jadi kamu sih aku sombongnya minta ampun. Langsung pamer gitu. Kamu sombong nggak? Berusaha untuk tidak berusaha. Tapi itu kayak pembayaran dari usaha kamu ya kan. Makanya ada rasa bangga ya, bukan berarti sombong tapi bangga. Nah, kalau kemarin yang aku tahu juga ya, Karen itu berhasil mendepak juara bertahan Jawa Barat ya. Sombong juga. Gimana nih perasaannya bisa berhasil? Minggir loh gitu. Sebenarnya soal juara bertahannya aku sih nggak gitu terlalu fokusin ke situ ya. Soalnya pas lagi pertandingan ya aku coba fokus sama diri aku, sama kuda aku, gimana kita bisa perform sebaik mungkin aja sih gitu. Nggak terlalu mikirin yang lain-lainnya. Nggak mikirin hasil gitu ya? Iya. Oh, tapi kalau misalnya di kelas dressage itu apa sih yang memang yang ditampilkan gitu sampai bisa kamu mendapatkan silver dan juga emas? Jadi kalau di dressage itu ada beberapa gerakan yang aku harus lakukan sama kuda aku. Nah, dan di setiap gerakan itu ada nilai yang dikasih sama jurinya. Nah, habis itu ada nilai keseluruhan, diambil average-nya, dan itu baru ada peringkatnya siapa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, faktor penilaian berarti hanya gerakan dari si kuda? Gerakan, harmony, rhythm, gimana, kayak seberapa luas kudanya, gitu-gitu sih. Keserasian antara riders juga ya? Iya, benar. Tapi ada kayak penilaian lain nggak, kayak penampilan si kuda? Ya dikepang rambutnya, terus pakai putih-putih. Karena memang kalau dressage kan harus kayak ada seragamnya gitu kan. Kalau di show jumping itu kita di setiap, jadi kebetulan berugu sama individual kan 2 hari yang berbeda. Nah di setiap ininya ada 2 round. Yang dilihat adalah gak boleh ada faults-nya, jadi nggak boleh ngejatuhin rintangan atau tidak boleh berhenti kudanya karena itu menambahkan penalti. Nah, dan kalau misalnya ada penalti yang sama, dilihat dari kecepatan waktu kuda di saat bertanding. Kita sebutnya wings dan poles-nya gitu. Karena di show jumping emang seperti itu gitu. Jadi ya, dan ada yang biasa, pole biasa, ada yang pakai plank, ada yang pakai air di bawahnya, ya beda-beda lah. Buat berugu itu di 120 dan di individualnya di 130. Kalau kelas-kelas yang paling tinggi, let's say Olimpiade. Olimpiade itu 160. Tapi kalau kita kembali ke pertandingan kemarin gitu ya, ada strategi nggak sih kalau dalam berkuda? Selain persiapan ya aku sama kudanya mengenai, kan yang tadi aku bilang itu ada gerakan-gerakan tertentu yang kita harus lakukan kan. Jadi udah ditentukan itu gerakan itu kan. Nah paling ya latihan di gerakan-gerakan yang aku tahu kuda aku lebih mungkin kesulitan di situ. Dan yang menurut aku yang paling pentingnya selain itu adalah siapin mental sih. Kalau buat aku sih kembali lagi kayak kita pribadi sebagai atlet atau sebagai rider, kita tahu kuda kita masing-masing. Jadi kita tahu kebutuhan kuda kita masing-masing. Jadi ya mungkin strategi aku sama strategi yang dipakai Karen ada 2 strategi yang berbeda. Atau aku dibandingkan show jumper lainnya itu 2 strategi yang berbeda. Bisa dikarenakan kebutuhan kuda. Misalnya ada kuda yang sebelum bertanding justru mereka harus banyak istirahat. Karena di saat bertanding kalau terlalu banyak digerakin terlalu capek. Ada juga yang kuda terlalu banyak tenaga harus, jadi kembali lagi ke masing-masing. Kalau buat aku pribadi, aku cukup mengenal kudaku si Happy Rose kan udah sekitar 7 tahun. Jadi aku udah lumayan tahu lah setiap sisinya dia, aku udah tahu. Ya itu sih yang aku selalu ingat-ingat tuh untuk jangan terlalu push dia, tahu limitnya segimana. Walaupun kadang ngerasa dari diri aku sendiri, wah kayaknya gue butuh lagi nih, karena kayaknya gue belum siap. Cuman itu kembali lagi itu ke diri aku sendiri. Ya jangan aku jeopardize si kuda aku. Jadi ya lebih kayak cari kompromis gimana aku bisa mempersiapkan diri aku
Tapi bersamaan kan ini kita atletnya nggak cuman kita sebagai penunggang doang ya, karena ada kuda juga. Jadi ada 2 atlet yang kita harus pikirin, bukan oke gue butuhnya ini, ya oke aku butuhnya ini, cuman kuda aku ini butuhnya apa. Nah di situ kita harus cari komprominya itu sih. Kalau kalian pribadi ya mengikuti kemarin pertandingan di Kejurnas itu, ada nggak sih kalian mendapati kayak tiba-tiba nggak mood saat lagi bertanding? Ya contohnya mungkin kemarin pas bertanding kalian sedang lagi nggak mood gitu. Paling nervousnya aja sih kalau mengenai emotions ya. Tapi kalau untung aku ada kakak ya, dan kita di olahraga yang sama meskipun disiplinnya berbeda. Jadi dan kalau misalnya lagi giliran aku yang bertanding, biasanya nggak bersamaan dengan show jumping kan. Kalau aku lagi fokus di pertandingan aku ya ada dia juga yang bantuin aku untuk fokus, untuk calm down, untuk ya gitulah. Jadi ada untungnya juga ya kelas kalian berbeda ya. Iya. Dari kecil pun kita agak kompetitif ya. Jadi kayak maksudnya menurut aku emang jalur yang tepat buat kita menjalani 2 disiplin yang berbeda supaya maksudnya kompetitifnya itu di antara kita berdua itu sehat gitu loh. Jadi kayak yaudah di saat giliran dia aku bener-bener fokus untuk 100% bisa support dia. Gimana apa yang lo butuh sini aku bantu gitu. Sebaliknya pun seperti itu. Karena kan aku cukup orangnya aku tuh cukup nervous kayak, dan aku tuh kalau udah mau tanding tuh kalau udah nervous bisa pikir aku tuh bisa kemana-mana lah, buyar. Nah kebetulan Karen itu kan orang cukup tenang, jadi dia bisa menenangkan aku. Tapi kalau untuk pemilihan di kelas ini ya, itu memang kalian sendiri yang pilih atau memang ditentukan dari coachnya? Ditentukan. Dan juga kebetulan umur kita ya masuknya di kategori itu. Jadi kayak di dressage yang senior, kakak juga show jumping yang tim senior gitu. Oh, jadi mungkin berdasarkan penilaian juga kalian menguasai semua kelas atau memang sudah dari awal ditentukan langsung belajar itu aja? Jadi dari awal kita udah menemukan interest kita masing-masing. Dan kayak di saat aku misalnya awal-awal aku suruh Karen coba, oke kita coba jumping. Dia nggak mendapatkan kesenangan di jumping seperti di dressage. Kebaliknya pun sama, kayak aku di saat nyoba dressage awal-awal tuh kayak iya seneng, cuman adrenalinnya tuh nggak dapet gitu loh buat aku pribadi. Kayak buat aku tuh jumping tuh ada adrenalinnya, buat aku nyari adrenalinnya. Jadi ya udah dari awal sih udah interestnya masing-masing udah beda sih. Tapi kalian bisa ngobrol sama kuda nggak sih? Kayaknya kan sebagai seseorang yang sudah sering bareng gitu ya, kayak mengerti bahasanya dia lagi ngambek atau gimana? Bukan komunikasi kayak telepati yang kayak oke gue bisa ngerti lo, enggak ya. Cuman maksudnya kita dengan apalagi kuda pribadi kita yang kita benar-benar spend time terus sama mereka, yang kita benar-benar mengenal mereka, kita udah tahu gerak-geriknya lah, oh kalau gini tuh dia karena ini. Jadi itu kita tahu kalau ada perbedaan kecil pun Ya, kita sadar lihat gitu kan. Mungkin yang orang lain yang nggak hari-hari sama si kuda ini ya nggak ngeliat itu. Cuman karena kita everyday jadi kita bisa lihat gitu. Curhat sama kuda pernah? Sering. Iya jujur ya. Pas habis tanding atau mungkin kalian lagi ada masalah apa gitu? Kadang-kadang juga kalau lagi naik, kalau misalnya lagi jalan, lagi cooling down, apalagi persiapan mau latihan ya kadang-kadang suka dalam hati apa ajak ngomong aja dia. Tapi kalian kalau kayak ikut pertandingan pakai kuda sendiri? Iya. Kemarin yang pas di Kejurnas Pordasi, Kebetulan aku pakai kuda aku yang si Happy Rose ini nih. Kuda aku dari sejak aku masih sekolah di Belanda. Aku tuh sempat kuliah di Belanda kan. Nah jadi aku bawa ke Indonesia buat aku bisa tetap have fun sama dia lah, maksudnya tetap bertanding. Karena aku sejak COVID kan aku di Jakarta. Jadi aku sama dia udah cukup kenal, udah cukup lama juga sih, udah 7 tahun. Aku bukan kuda sendiri. Sebenarnya aku punya kuda sendiri, cuman pas itu kuda aku lagi sakit. Dan memang pas itu kudaku belum sampai di level dimana aku harus bertanding di Kejurnas. Jadi aku pinjam nih si kuda satu ini namanya Janto. Janto. Dari keluarga Santoso. Keluarga Santoso. Yang membawa medali emas. Oh Janto. Terus gimana tuh kamu pendekatannya sama Janto kan dalam kurun waktu berapa tuh? Wah, berapa ya aku? 2 bulan? 3 bulan kali ya. 3 bulan. Lumayan singkat banget ya sebenarnya. Gimana? Cuman ya gitu, aku setiap hari kesini main sama dia, naik bawa jalan, latihan dan lain sebagainya ya coba Mengenal. meskipun cuman aku punya 3 bulan, cuman ya make the most out of it untuk aku bisa kenal dia. Ya gitu sih. Nah kalau bicara soal pertandingan kemarin kan kamu menyumbangkan perdana emas untuk DKI Jakarta ya. Nah kalau kamu untuk Sumatera Selatan, kenapa bisa berbeda ini? oleh kontingen yang berbeda aja sih. Aja. Iya. Oh bisa Kebetulan kayak gitu. aja. Oh tapi keren loh, ini perdana untuk DKI Jakarta kan, nggak pernah dapat emas. Gimana tuh dapat hadiah? Buat aku bisa menyumbangkan emas buat kontingen, apalagi di perdananya aku juga, itu sebuah kebanggaan. Karena buat aku selama ini kerja keras yang benar-benar aku keluarin, misalnya tenaga dan semua yang aku keluarin buat menghasilkan gitu loh. Jadi buat aku sih
sangat memuaskan dan membanggakan dan sesuatu yang bisa kayak aku bawa seumur hidup aku gitu loh, kayak ini hasil gue nih gitu loh. Jadi menurut aku ya cukup ya. Tapi kalau dari Pemprov sendiri ada bentuk ucapan terima kasih? Ada sih, maksudnya dari awal pun di saat kita berlatih ataupun kita ada harus pergi kemana, mereka provide. Berarti pemerintah juga support ya bagaimana kalian untuk bisa berprestasi, ya kan, support. untuk menghasilkan yang Iya. membanggakan. Oke. Nah kalau sekarang kita beralih ke kuda nih, kenapa kalian tertarik jadi atlet kuda? Tuh kan disambut sama Happy Rose. Jadi tuh kita mulai berkuda gara-gara ada after school activity dari sekolah gitu. Sejak usia berapa tuh berarti? Sejak aku kelas 4 SD. Iya, 4 SD. Aku mulai 4 SD, tapi aku stop. Ya sekitar 10 tahun lalu palingnya, lebih dikit. Kenapa tuh? Kan sempat stop ya? Karena dulu pertama kali nyoba naik kuda, di sini juga di JPEG sebenarnya. Cuma bisa dibawa kabur, takut. Nyalinya belum ada, terus takut, terus kayak udah nggak mau lagi gitu. Ujungnya nyari lagi sih. Kenapa akhirnya kamu bisa kayak ketagihan gitu untuk naik kuda? Apa sih sensasi yang didapat? Kalau buat aku sih ada keterpuasan sendiri ya, kayak ada kayak rasa kayak happiness yang maksudnya aku nggak bisa dapat dari mana-mana lagi gitu loh. Jadi selalu kalau misalnya aku lagi nyari itu pasti aku nyari balik lagi ke kuda karena kayak nggak bisa aku dapetin di mana-mana lagi karena ya relationship yang aku ada bersama kuda aku tentunya beda sama relationship yang aku punya sama orang gitu loh, kayak sama temen, kayak sama adik, kakak, keluarga, mama, papa, beda bondnya karena kan ini sebuah relationship yang kita nggak bisa berkomunikasi, cuman somehow kita bisa ngerasa connected gitu loh. Jadi itu menurut aku sebuah perasaan yang ya special bond atau special feeling yang aku nggak bisa cari di mana-mana lagi. Jadi aku pasti nyari itu selalu ya ke kuda lagi, kuda lagi. Tapi kalian kalau pengalaman buruk pernah nggak sih kayak si kudanya mencakar atau mungkin gigit gitu? Namanya kita deal sama kuda setiap hari dengan dalam waktu yang sangat panjang, pasti ada beberapa kejadian dan mungkin in the moment itu tuh kayak buruk banget. Cuman sekarang kalau dipikir-pikir lagi kayak ya udah sih wajar-wajar aja. Kayak misalnya nggak sengaja ketendang atau nggak sengaja misalnya digigit. Nah itu kan sebenarnya self defense-nya mereka. Ya kembali lagi kita approach mereka gimana? Apakah kita approach mereka dengan cara yang membuat mereka kaget jadi mereka harus self defense? Karena kuda itu kan binatang apa? Prey animals apa? Ya prey animals, kan ada predator ada prey. Nah binatang ini kan mereka yang jadi tuh mereka very defensive di saat kejadian kayak gitu. Ya itu reaksinya mereka. Jadi ya kembali lagi ya gimana kita approach mereka. Kalau masalah naik kuda jatuhnya mah itu udah part of belajar lah. Sampai sekarang pun aku masih berapa kali jatuh. Maksudnya ya itu sebuah ya pelajaran aja buat kedepannya. Oh berarti harus gini. Kok ya beda kuda kan beda-beda. Ada yang gini sensitif, kita nggak siap bisa jatuh. Atau misalnya kita pun kudanya sebenarnya aman-aman aja, kitanya yang lagi nggak fokus atau apa, ya banyak faktor kan sebenarnya. Kalau ngomongin soal sensitivitas si kuda ya, itu di bagian apa sih yang sampai dia langsung memberikan ancaman gitu mungkin? Matanya mereka tuh kan kalau kita kan mata manusia kan ngadep ke depan ya. Kalau kuda kan dua ke samping. Ya kan, karena mereka di posisinya tuh kayak kalau manusia tuh di sini nih. Iya, iya. Nah jadi tuh view-nya mereka nih kayak gini nih, kayak cone. Nah sampai bagian belakang tuh, sampai bagian samping badan mereka tuh mereka masih bisa ya nggak ngelihat, cuman ya kayak kita gini kan kita bisa ngeliat ada pergerakan kayak gitu. Nah tapi blind spot mereka itu bener-bener di depan 100 sama dari belakang. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya dia nggak lihat kita dari depan, tiba-tiba kita kita pegang juga dia pasti kaget karena dia nggak lihat apa-apa. Makanya kita selalu bilang kalau mau approach kuda dari samping biar kudanya lihat dulu. Dari belakang pun kalau kita langsung approach dari belakang mereka nggak lihat apa-apa, ya mereka pasti responsnya mereka untuk defense bisa nendang atau apa. Jadi kita selalu bilang untuk ya make sure kudanya tahu kita ada di situ. Jadi mau saat kita megang kaki atau apapun, kita harus bikin kudanya aware, oke kita di sebelah kamu nih. Jadi mereka nggak kaget gitu sih. Oh, bentuk cara menenangkannya gimana sih kalau misalnya dia emang udah sampai sebegitunya ya, sampai nendang dan lain sebagainya? Bisa dengan suara kita. Cuman yang paling menurut aku ya yang paling efektif is our energy. Kita harus we have to be calm. Kayak kadang-kadang kan kalau misalnya aku naik kuda aja, aku misalnya ngelihat ada apa yang bikin aku deg-degan di luar sana. Itu nggak, si kuda tuh juga sense itu. Jadi dia bisa ngerasain juga? Iya. Jadi when we're calm, that's when the horse is also calm. Oh berarti di diri kamu juga emang harus memastikan baik-baik ya? Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja dia bisa merasakan? Iya. Sweet banget ya. Makanya connection itu kan special. Bener-bener. Oh itu kali yang bikin kalian juga nggak kapok misal kayak jatuh atau luka gitu ya? Tapi kalau sampai luka belum pernah ya? Aku pernah sampai retak. Berarti kamu penyembuhannya cukup lama dong? Untuk sembuh totalnya mungkin 2 bulan. 2 bulan.
Tapi kamu nggak kapok? Kepikirannya mah ada, cuman ya itu kembali lagi dari diri kita harus bisa untuk change mindset kita. Karena di saat aku kepikiran itu di saat hal itu bisa terjadi lagi gitu loh. Jadi aku harus bisa untuk menenangkan diri untuk ya udah forget aja gitu loh, kayak forgive and forget. Seberapa lama sih kalian bisa mengenal kuda-kuda kalian itu? Untuk sampai sedekat sekarang, years sama aja kayak sama orang, Iya sih. ya kan? Tapi kalau aku gampang akrab. Tapi kan over the years makin kenal juga kan. Tuh, makin melunjak sih. Kalian kuda ada berapa sih sekarang? Ada 5 ya. Tapi yang buat pertandingan 2, terus ada 1 yang buat breeding. Jadi dia breeding di sini ternak, dan ada 2 yang masih anaknya si ibu ini. Lucu banget. Iya. Tapi itu nanti si anak-anak ini akan dilatih menjadi buat kalian tunggangi atau memang untuk Kebetulan yang di tengah si Olimpico itu anaknya salah satu kuda ternak, kuda keternak kita anaknya salah satu itu udah mulai kita latih buat buat jumping juga. pemilihan untuk jumping dan lain sebagainya itu dilihat dari kualitas si kuda atau dilihat dari mana sih? Kualitas dan ya talentnya mereka juga ya. Kalau misalnya kayak kita mau breeding kuda, oke kita kalau misalnya kita breeding kuda jumping ya pasti kudanya lebih ke arah jumping. Bisa jadi turunan gitu. Iya. Pergerakan kuda jumping sama pergerakan kuda dressage berbeda. Bentuk kuda conformation, bentuk ya, kuda jumping sama dressage juga berbeda. Jadi dari situ kan nge-push buat ke arah mana gitu kudanya. Oke, nah kalau kalian mengatasi rasa jenuh gitu ya, maksudnya kan si kuda ini pasti nggak mungkin dong nggak jenuh dengan rutinitas latihan dan lain sebagainya gitu. Apa nih yang kalian lakukan? Yang penting variasi sih ya. Kalau misalnya Senin sampai Minggu kegiatan juga itu doang ya kuda ya bisa bosen juga. Makanya kita cari variasi. Oke, hari Senin kita ngapain, hari Selasa kita ngapain, hari Rabu gitu loh. Jadi lebih dibikin variasi aja. Jadi kudanya nggak kadang naik di lapangan ini. Kadang kalau misalnya udah ini kayaknya pengen suasana baru. Oke, kita bawa keluar naik di mana gitu di kandang lain. Kayak misalnya di Pulau Mas atau jadi cari suasana baru aja. Jadi bikin selalu interesting aja sih buat kudanya. Kalau untuk kesehatan kuda, perawatan dan lain sebagainya gitu, berapa sih biayanya sebulan? Kandang, pakan dan segala macam 12 per kuda. 10-12 lah ya. Cuman ya kembali lagi masing-masing kuda punya kebutuhan masing-masing. Ada yang oke ini butuh ekstra suplemen di sini, yang ini butuh ini ya. Makanya individu kuda tuh juga mempunyai kebutuhan masing-masing kan. Kayak misalnya misalnya aku lebih butuh perawatan ini karena aku gini. Ya mungkin itu berbeda sama Karen. Jadi ya gitu sih. Jadi lebih beda-beda sih. Namanya juga atlet. Jadi kita harus maintain ototnya, maintain persendiannya. Nah, itu kan yang kita pertimbangkan. Oh, buat kuda yang ini nih kayaknya masih oke nih karena dia juga belum kerja terlalu keras, belum butuh di-push kayak gimana. Tapi kuda ini nih, dia udah mulai kayak Happy Rose, dia udah main di kelas 30 nih, kita butuh bantu suplemen supaya dia bisa maintain kondisinya. Atau kayak waktu Karen bilang, kuda Karen kan yang ini sakit, belum tidak kondisi untuk bertanding. Oke, gimana kita bisa support kuda dia supaya jadi ya beda-beda sih. Emang kalian nggak ada niatan untuk tujuan hidup yang lain gitu? Maksudnya kayak cita-citanya pengen kerja atau mungkin sampai nanti kayak ada waktunya nih udah nggak mau berkuda lagi gitu. Udah ada pemikiran itu belum sih? Kalaupun ada kerjaan lain kayaknya sih bakal seputaran kuda-kuda juga ya. Berarti ini bukan dijadikan sampingan ya, memang ini tujuan awal kalian. Karir kalian adalah atlet berkuda gitu ya. Kalaupun ada yang lain justru yang jadi sampingan. Iya, betul. Sehebat itu ya rasa cinta kalian ke si kuda-kuda ini ya. Tapi nama kuda kalian ada artinya nggak sih? Tapi beberapa namanya tuh dari sananya. Kayak si Happy Rose, emang dari sananya aku dapet dia sebagai Happy Rose. Aku diceritain sih waktu itu. Jadi itu dia ada keturunannya kan. Nah, keturunannya dia itu semuanya ada Rose. Jadi misalnya kayak dulu dari kakeknya tuh ada yang Gold Rose, ada yang Keen Rose, ada yang Zakatos Rose. Nah, jadi itu nama Rose tuh mau dibawa ke dia. Nah, sedangkan dia pas masih bayi, kalau di Belanda itu kan kalau di Eropa tuh yang kuda tuh banyak. Jadi kalau anak-anak kuda tuh semua dilepasin di satu field gitu, rame-ramean. Nah, kebetulan dia tuh selalu kayak paling happy, yang selalu main-main sendiri, jadi disebutlah itu si Happy, ya kayak disebutnya Happy Rose. Tapi kamu mau merasakan sendiri nggak dia emang happy? Emang kuda paling happy deh, paling nggak pernah. Maksudnya sakitnya, dia pernah sakit kan, sesakit-sakitnya atau capek-capeknya dia nggak pernah nunjukin yang kayak gitu. Dia selalu kayak memberikan aku tuh 110%, makanya aku sama dia tuh bener-bener
secinta itu. Oke, kalau nama kuda kamu? Aku Iceberg namanya. Ya, Dari sananya pas dingin awal, banget nih. Iya. Iceberg, iya. Kayaknya sih nggak ada arti tertentu ya. Tapi menarik ya kalau nama-nama kuda itu huruf pertamanya tuh berdasarkan tahun dia lahir. Hah? Jadi kayak Happy Rose kan H, 2012. 2012. Iceberg I, H, I. I 2013 dia lahirnya. Itu cara menentukan, oh kuda ini umur berapa gitu. Jadi cepat nentuinnya. Jadi kayak misalnya kuda kita yang anaknya yang lahir di sini Olimpico. Oh, berarti dia tuh 2019. Ah, astaga lucu banget. Jadi pengen ini ya, lebih kenal sama kuda-kuda itu ya. Kayak pengen mendalami tentang berkuda gitu ya. Tapi kalian memilih atlet berkuda, apakah karena memang terasa eksklusif nggak sih? Kalau gara-gara eksklusif enggak sih. ya? Iya, lebih karena binatang aja sih. Awal kita naik kuda tuh lumayan eksklusif, meaning komunitas di Indonesia tuh sangat kecil ya. Sekarang Berkuda minatnya Indonesia udah tuh, berkembang banget. Udah banyak. Apalagi selebriti-selebriti juga udah Iya, banyak yang iya. berkuda. Itu kayaknya salah satu faktor utamanya ya. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin soal pertandingan, kalian melihat pertandingan berkuda sekarang gimana nih? Dibanding dulu kan kayaknya jarang ya, Iya. kayak orang melihat ada pertandingan kuda atau Iya. mungkin mengikut sertakan berkuda Iya. gitu. Sekarang setiap bulan pasti ada satu apa dua. lah. Dulu tuh bisa setiap 2 bulan apa 3 bulan kali ya. Sedangkan yang kalau kayak kita di Belanda, kalau di Belanda tuh setiap minggu, bahkan setiap hari tuh ada aja di mana. Oh, kalau Iya. Belanda kayaknya memang atlet berkuda itu dia kebanyakan dominasinya di sana ya, yang mendominasi. Iya. Eropa sih. Di ya. Eropa. Nah kalau kemarin nih katanya Natasha ya habis dari Afrika Selatan. Nah coba dong ceritain ngapain sih di sana? Qualified buat bertanding di Jumping World Challenge Finals yang ada di Polokwane kebetulan. Tahun ini tuh diadakannya di Polokwane di South Africa. Jadi tuh setiap tahun diadakan Jumping World Challenge. Ada 3 seri. Dari 3 seri itu top 20-nya diundang ke finalsnya. Kebetulan aku masuk top 20, jadi aku diundang untuk ikut di finalsnya gitu. Karena ini pertandingan juga borrowed horse event namanya, jadi aku nggak bawa kuda aku sendiri. Aku pakai kuda yang aku undi di sana. Jadi sebenarnya ekspektasi aku tuh udah nggak yang gue harus menang, nggak juga. Aku lebih cari pengalamannya, networking sama orang-orang baru, berkenalan sama orang-orang di seluruh dunia yang berkuda juga. Jadi sebenarnya lebih dari mindset. Aku datang ke sana dengan mindset, oke, kalau aku menang syukur, kayak itu sebuah achievement, pencapaian. Cuman itu bukan inti pertamanya. Jadi aku masuk tuh juga nggak yang full pressure yang kayak, aduh gue harus gini nih. Ada pressure-nya, cuman nggak seberat kalau misalnya pertandingan kayak kemarin kan kejurnas kan kayak ya gue pakai kuda sendiri nih ini jadi kayak ada pressure tertentu. Kalau sana aku lebih choose untuk enjoy, have fun gitu sih. Kamu satu-satunya yang mewakili Indonesia kan? Iya. Wah, tapi dengan kamu bisa sampai di sana pun kayaknya saya rasa semua orang udah bangga deh. Ya kan? Apalagi kamu membawa atlet berkuda loh, sebagai atlet berkuda masih muda, usia berapa? 25. Tapi kalian pernah dibully nggak sih karena kalian atlet berkuda? Aku pas SMA bukan dibully sih, cuman dijadi ya kayak maksudnya it's something yang nggak biasa kan mereka dengar kayak berkuda. Jadi setiap kali aku bilang aku mau berkuda pulang sekolah, setiap kali dulu masih sekolah kayak yuk, apa hangout yuk, apa ngumpul-ngumpul. Nggak bisa, gue ada latihan apa sih berkuda. Alah kuda mulu lu, lama-lama kayak kuda lu gitu lah. Kayak buat mereka tuh buat mereka tuh nggak common buat berolahraga berkuda tuh nggak biasa kan. Jadi sebenarnya bukan dibully, cuman kayak lebih kayak dipandang kayak aneh banget sih gitu, kayak beda banget sih lu gitu, kayak gitu. Iya, jadi bercandaan aja sih. Tapi kalian setelah udah mendapatkan medali emas, udah dapat prestasi gitu, mereka kayak gimana responnya? Wah, sama ini nggak sia-sia ya lu pergi, maksudnya nggak ikut, nggak sia-sia ya, bisa menghasilkan gitu sih. Jadi mereka ikut bangga juga sih. Kalau kita balik ke yang Afrika kemarin ya, kamu kan sempet sampai berlatih di Belanda. Iya. Nah itu apa sih yang dilakukan di Belanda gitu? Kenapa harus memilih Belanda? Kebetulan pelatih aku emang di sana, karena aku di saat aku sekolah di sana kan, jadi aku udah membangun hubungan sama pelatih aku di sana, dan mereka yang suggest kayak kamu mau tanding di Afrika, mending kamu ke Belanda dulu, karena di sini kan aku naik kuda ya kuda-kuda aku nih kayak Happy Rose dan Pico itu kuda yang aku udah kenal. Nah ini kan kuda yang sama sekali aku gak kenal. Coba kesini, cobain beberapa kuda tes gitu, misalnya untuk belajar beradaptasi dengan kuda dengan cepat gitu sih. Jadi itu intinya tuh buat melatih diri aku buat lebih cepat beradaptasi sama kuda yang berbeda aja sih gitu. Tapi kemarin kamu kendalanya apa sih di Afrika Selatan yang kamu rasa wah ini pemicu aku kemarin tidak lebih optimal gitu? Bisa dibilang aku juga pengalaman mungkin dibandingin yang juaranya nih ya, pengalaman aku masih di bawah mereka. Jadi mereka emang lebih berpengalaman. Mereka
lebih tahu cara mengatasi situasi seperti itu. Sedangkan aku tuh di saat misalnya ada kejadian sesuatu, ya kebetulan aku bersyukur ada pelatih aku, cuman at the same time aku juga masih cari rhythmnya aku. Gimana sih kalau misalnya naik kuda baru harus langsung bertanding, jadi aku masih kayak tektok juga nyobain itu trial and error gitu loh. Jadi lebih kayak gitu sih. Dari 20 kuda yang disiapin buat 20 atlet, kita nggak tahu kan kita dapet yang mana. Nggak semuanya kan top paling bagus ya, namanya kuda beragam. Kemarin kamu dapat di posisi berapa tuh Afrika? Akhirnya aku masuk ke pertandingan, karena aku nggak masuk, pas kualifikasi aku nggak masuk ke final, aku masuk di pertandingan farewell-nya. Di situ aku posisi keempat. Wih, tapi itu lumayan ya. Iya. Wih, Karen berarti langsung ini dong, keren Proud banget dong. gitu. Proud sister. Proud sister. Tapi kalian, Karen sih terutama ya, melihat kakaknya mungkin sudah sampai ke ajang internasional. Ada rasa iri nggak sih? Iri enggak sih, malah aku satu bangga sama dia, tapi malah jadi motivasi juga buat aku. Kayak aku pengen juga bisa bareng-bareng sama kakak, bisa internasional gitu. Oh, lebih menjadi motivasi ya, Iya. bukan malah kayak iri atau nggak enak sih. hati gitu. Enggak sih. Kalian sangat-sangat suportif sekali ya. Keren Kalau sih. jadi iri nanti malah nggak kemana-mana lah. Nggak ada gitu. Malah negative energy gitu nggak ada. Positif banget Iya ya dong. adiknya. Zen. Tapi kalian pernah nggak sih kayak lagi berantem terus kalian harus bertanding? Mungkin pernah, cuman kita saling tahu kapasitas dan kebutuhan kita di saat bertanding. Jadi di saat bertanding tuh apapun yang terjadi itu kita bisa pause. Nah kalau sampai saat ini udah berapa banyak sih prestasi kalian masing-masing? Karen dulu. Nggak sebanyak kakak sih, kakak obviously kakak lebih banyak. Berapa ya? Kalau tahun ini aku ikutan tiga pertandingan besar di Indonesia. Apa aja tuh? Indonesian Horse Lover, Dressage Challenge, Dressage yang di Pulau Mas, Dressage, Wali Kota, Wali Piala Kota. Wali Kota, satu lagi Kejurnas. Oh, lumayan banyak tuh. Iya, 3. Oke, berarti itu udah dapat medali emas, silver ya? Perunggu juga. Perunggu. Oh, udah cukup banyak lah itu ya. Ada rasa puas juga lah. Puas. Karena kan Dan yang paling puas itu, jadi kan yang aku bilang tadi tuh aku 3 bulan pengenalan sama si kuda yang Janto ini. Janto. Nah jadi di 3 pertandingan ini aku naik si Janto. Oh, semuanya Jadi tuh si ada Janto. progresnya. Jadi pertandingan pertama aku dapet perunggu tuh sama dia. sama Janto. Terus kedua aku nggak menang, nggak dapet sama Janto. Terus yang terakhir pas ke Jurnas aku dapet emas. Oh, berarti pas di yang kedua si Janto lagi mikir ya kan? Iya. Ntar aja deh tenaga Iya. gue di akhir. Dia lagi atur strategi Iya, juga ya. iya, kuda juga punya strategi. Kalau kakaknya nih, Natasha. Aku juga waktu itu ikut yang World Jumping Challenge. Terus ada yang di Indonesian Horse Lover juga aku ikut. Aku pernah di Gubernur Cup. Ada nggak sih titik pencapaian yang ingin kalian capai lebih dari ini? Goalnya kita sebenarnya bisa represent Indonesia di lapangan internasional. Disiplin yang berbeda, as sisters. Kayak sekarang kan kita udah nih, di nasional nih ke Jurnas kan. Ya harapannya ke depannya kita bisa level up lagi lah. Apa sih bentuk usaha kalian nih ya? Karena kan kalian pengen mencapai goal itu. Apa sih yang dari sekarang udah kalian coba lakukan? Konsisten aja sih terus latihan. Iya, meskipun sekarang aku udah nggak ada jadwal pertandingan lagi, tapi tetap setiap hari latihan. Karena menurut aku juga performa kita dalam arena di saat kita bertanding itu udah hasil atau maksudnya kita udah tanda kutip bukan yang nggak ngapa-ngapain lagi, tapi semua itu udah harus smooth. Jadi udah muscle memory, apa otot kita harus ngapain, kita harus gimana, itu udah jadi udah sebuah performance. Tapi kalian pernah down gitu nggak sih, kayak merasa putus asa? Pas aku tahu kuda aku sakit itu kan aku kuda, jadi yang si Janto ini kan minjem kan, maksudnya bukan kuda aku sendiri. Pas kuda aku sakit itu aku lumayan down, kayak ya kuda my competition horse is sick gitu, jadi aku mau tanding sama siapa. Cuman ya Tuhan udah siapin lah, akhirnya ada Janto, bisa tanding sama Janto, jadi ya. Tapi bentuk pendekatan atau mungkin pembangkit semangat kalian gitu pas kalian lagi down itu apa? Keluarga ya. Kita selalu berdoa, jadi maksudnya selalu apapun yang, maksudnya kita juga percaya apapun yang kejadian itu nggak mungkin kejadian hanya untuk ada alasannya gitu loh. Jadi ya udah kita belajar untuk menerima kenyataan, menerima keadaan, dan ya udah berharap yang terbaik buat kedepannya aja, selalu pikir positif buat kedepannya gimana gitu sih. Karena kalau kita bawa-bawa juga ujungnya ya sakit hati sendiri lah atau sedih sendiri kan, itu kan jadi bawa mood yang gak enak kan. Ya kembali lagi di atas kuda, mood kita gak enak, kuda kita ke efek juga. Jadi ya selalu untuk bisa berpikir di sisi positif dan ya gitu sih. Makna pertandingan buat kalian? Interesting question. Result dari latihan kita basically ya. Iya kan? Bukan untuk
prove myself atau lebih nggak terlalu ke situ sih, lebih ke ya udah ini kasih tunjuk selama ini aku udah latihan apa ya aku kasih tunjuk di pertandingan. Di pertandingan gitu. itu, makanya Iya. kalian selalu all out ya. Iya. Sebenarnya juga selain itu juga membuat melihat, oke, kita nih sekarang di mana? Apa yang kita butuh perbaiki? Apa yang kita bisa maintain? Itu kan. Karena selama ini kita latihan, terus perhitungannya di mana nih, kita cukup apa enggak? Ya itu di pertandingan. Oke, gue tanding, wah ternyata aku kurang di sini. Oke, berarti aku harus fokus di sini lagi. Jadi gitu sih, kayak parameter buat kita tahu di sini kita harus improve, di sini kita bisa jaga, di sini kayaknya kita agak terlalu kebanyakan deh gitu loh. Nah kalau selanjutnya nih, ada rencana apa sih? Kalian mau ikut pertandingan apa lagi? Pertandingan tahun depan PON ya. Dari sekarang kalian udah mempersiapkan siapa kuda yang akan diikutkan? Berarti udah latihan dari sekarang jauh hari ya? Iya. Setahun lebih ya. Siapa nih? Happy Rose lagi? That's the plan. Cuman kan gimana di hari hanya ya kita lihat lagi kondisi kudanya dan semuanya. Kalau kamu plannya siapa nih? Juga sama Janto. Jantung lagi. Jantung. Kan si itu udah nggak sakit kan? Lagi proses pemulihan dia. Jadi udah sakit apa udah sih? nggak sakit. Jadi itu udah masalah di kukunya dia. Namanya ya masalah di kuku gitu deh. Lumayan rumit. Tapi ya sekarang udah proses pemulihan. Jadi udah nggak ada penyakit itu lagi. Cuman tetap harus dijaga kondisi kukunya kan supaya tumbuh fully sehat. Karena kan- Baru aku boleh latihan lagi sama dia. Karena kan ya mempengaruhi banget Iya. itu kan. Ditambah dia udah break hampir setahun, nggak nyampe setengah tahun. Dan jadi kan dia ototnya udah semuanya nggak ada kan, jadi harus mulai dari nol Dipanasin lagi gitu Iya. lah ya. Iya. Berarti apa nih yang kamu lakukan? Kan udah cukup kenal ya atau masih pengenalan lagi? Masih butuh pengenalan lagi. Dan kemarin ini pas pertandingan aku tahu kan kayak misalnya gerakan ini nilainya berapa, oh ini aku bisa tingkatin nilainya, bisa aku naikin. Gerakan apa aja Iya. sih kemarin si Gerakannya yang ada keran namanya jantung? flying change, ada pirouette. Jadi kayak kalau flying change tuh kakinya kayak ganti kaki gitu. Terus ada di trot ada namanya half pass gitu, shoulder in gitu. Jantung apa ntar akan ditambahkan lagi? Kalau kemarin kan ke Jurnas mungkin udah keluarkan aksi-aksi itu. Apakah nanti di PON selanjutnya ada sesuatu yang baru? Nantikan saja tahun 2024. Iya dong. Seru jawabannya. Berarti nanti kita wawancara lagi nih tahun depan. Iya dong. Lanjut sampai PON. Kalau kamu nih jumping. Kalau buat aku pribadi, karena aku tahu itu adalah kapasitasnya Rosie dan ya sebutannya Rosie soalnya bisa perform segitu, dan maksudnya Rosie itu cukup kuda yang nggak banyak harus diotak-atik, kayak dia emang punya, aku sih ngerasanya dia emang punya hati untuk loncat gitu loh, dia seneng banget loncat, jadi aku nggak harus yang kayak yang aku jaga adalah itu maintain ototnya, make sure aku membantu dia agar di saat dia loncat dari tangan itu se-effortless mungkin. Jadi dia nggak harus berusaha keras ya, kayak harus jadi buat seringan mungkin buat dia. Itu kan harus menguatkan otot-ototnya, yaitu apa gerakan dan kerjaan-kerjaan sehari-hari yang aku lakuin sama dia gitu sih. Ini kalau boleh tahu nih, si Happy Rose harganya berapa nih pasti beli? Oh, Happy Rose mah dulu pas aku beli sebenarnya dibandingin banyak kuda di Indonesia nggak seberapa ya. Cuman aku dulu beli dia masih kecil. Kebetulan dia dari 4 tahun sampai 8-9 tahun tuh di Belanda kan. Sama pelatih aku di sana. Pas dia udah 9 tahun, aku bawa dia ke Jakarta. Ya rata-rata kan harga kuda kan kalau di Eropa tuh buat kuda bertanding nih ya, itu di saat zamannya Rosie, aku beli Rosie, sekarang tuh harga udah naik banget. Kuda-kuda mahal banget semua. Di saat itu harga tuh bisa 15.000 sampai nggak ada limitnya lah. Bisa sampai 50.000, 70.000, 100.000, ya 200.000, bahkan ada jutaan euro tuh juga ada kuda yang harga segitu. Rosie itu dulu kok nggak salah sekitar 20, nggak 20.000 euro. Cuman ya itu in general kuda warm blood sebutannya, breednya Rosie warm blood di Belanda tuh emang segitu, gitu sih. Dan dia juga pas aku baru beli, kita nggak expect dia bisa sampai segini ya gitu loh, sampai bisa membawa aku ke kelas ke Jurnas yang di 130 gitu. Dulu tuh aku pertama kali ini tuh cuma pengen, aku pengen punya kuda yang aku bisa enjoy, have fun, spend time. Pas aku di Belanda kan kuliah kan jenuh juga kan sekolah, pengen naik kuda juga gitu. Jadi lebih cari temen sih pas di Belanda. Tapi kebetulan dia emang punya hati yang sangat besar dan ternyata dia mampu untuk menaklukkan semuanya. Termasuk kamu. Iya. Sampai nggak bisa, walaupun retak juga nggak bisa pergi ya. Soalnya kan kalian tuh perempuan ya, maksudnya kalau perempuan kan agak takut gitu, lecet, luka dan lain sebagainya. Tapi kalian tuh berani ya. Lumayan. Orang tua nggak takut apa kayak, udahlah nggak usah berkuda lagi gitu? Ada sih masanya ya.
ada masanya tuh setiap kali jatuh kayak udah cukup nggak usah lagi. Cuman kesini-sini mungkin mereka juga melihat sebetapa passionate-nya kita dan sebetapa investednya kita sama sport ini, jadi mereka juga ikut excited sih. Ditambah lagi hal-hal kayak misalnya kayak kejurnas kemarin kan mereka juga ngerasain tuh, jadi mereka kayak wah seru juga ya. Jadi mereka lebih support lagi, lebih push lagi, kayak ya bisa gitu. Iya. Tapi kalau nggak menang gimana euforianya? Tetap membara. Saat kita menang tuh mereka benar-benar bisa se-happy itu yang kayak benar-benar ngebangga-banggain kita yang kayak gimana, yang which enak ya, maksudnya sebagai anak dibanggain orang tua itu salah satu goal lah. Cuman di saat kita nggak ini pun justru mereka yang nyemangatin kita kembali gitu loh, yang kayak nggak masalah kalian nggak menang gitu ya, just keep going, coba lagi, latihan lagi, berarti masih kurang latihannya, itu yang kita bilang tadi, pertandingan kan jadi parameternya gitu loh. Terakhir nih, harapan kalian untuk Indonesia ya, terutama atlet berkuda gitu ya, pertandingannya dan lain sebagainya, apa nih yang mau kalian sampaikan? Biar makin berkembang lagi, atlet-atletnya juga jangan pernah merasa puas ilmu ya. Jadi kayak mau cari tahu terus, belajar terus, dan semoga Indonesia bisa berpartisipasi di lebih banyak lagi pertandingan internasional. Dan ya, kamu? Karena kan kita bisa lihat nih selama ini Indonesia tuh udah improve sebenarnya, sangat berkembang sangat besar gitu. Kedepannya berharap untuk berkembang lebih besar lagi, jangan udah dimentok di sini, enggak, kita harus berkembang terus lah buat maksudnya kita masih dengan standarnya Eropa dan yang di luar sana yang sudah terbiasa dengan olahraga ini, kita kan masih belum sampai sana lah. Ya udah kita push through aja untuk bisa mendekati lagi, mengecilkan gapnya itu lagi, menaruh atlet-atlet nasional kita untuk bisa bertanding di lapangan internasional gitu sih. Ya maksudnya kita punya talenta yang lumayan cukup banyak di Indonesia. Jadi kenapa tidak gitu untuk di-push buat bisa ke sana gitu. Oke deh Vivanians, terima kasih untuk Natasha dan juga Karen yang udah menemani aku dan berbincang soal atlet berkuda, dan mereka adalah atlet yang sangat berprestasi, jadi kita dukung atlet-atlet lainnya ya, terutama yang atlet berkuda, karena itu menurut aku sangat membanggakan dan jarang banget ada orang yang bisa menjadi seperti mereka, punya bonding dengan kuda-kuda ya. Jadi terima kasih Vivanians dan sampai jumpa di tayangan berikutnya.